Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan kita sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Al Ustadz Dimyati SPD dan seluruh rekan-rekan yang kami banggakan. Alhamdulillah pada sore hari ini tentunya Al Ustadz mohon meminta izin kami mendapatkan tugas dari perkuliahan untuk mewawancarai dari matkul fikih yang insya Allah pada kesempatan kali ini alhamdulillah tentunya kami bersama rekan-rekan bisa bersilaturahmi kepada Al Ustadz. Perkenalkan nama saya Saiful Milah dan rekan saya yang berada sebelah kiri Muhammad Eka Permana dan sebelah kanan saya ada Amal Lailam dan di sampingnya ada Muhammad Iqbal Ramadan. Dan tentunya sebelum kita memulai kepada acara wawancara, tentunya akan kami jelaskan sedikit mengenai background Al Ustadz atau narasumber yang akan menjadi narasumber pada sore hari ini. Beliau bernama Al Ustadz Dimyati Iskandar SPD. Beliau menjabat sebagai Ketua Bidgar Dakwah PD Persis Kabupaten Ciamis. Beliau juga sebagai Kepala Madrasah Sanawiyah Cidoyang. Beliau juga merupakan Mudir Am di PPI 190 Anur Gelam. Wilujeng sonten Ustad. Ada Ustad, punten ngawagal waktosna ya. Kangge bahasa nama tiasa campur lah antawis Indo sareng Sunda itu. Oh, ada. Ustad panginten abdi kapapencenan sareng rerencangan kangge mewawancarai seputar mahar, kemudian hak suami, hak istri, kemudian hak keduanya, kemudian ada juga berkaitan dengan mu'tah. Panginten Ustad dibuka ku saperkawis pertanyaan dengan mahar itu Ustad. Tentunya dalam pernikahan sering ada mahar. Nah, panginten kedudukan mahar dina pernikahan itu hukumnya bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mahar itu sebetulnya ya wajib. Jadi kewajiban seorang calon suami itu untuk menentukan mahar. Harus, bahkan itu kan bagian dari rukun pernikahan itu. Di samping ada calon, ya, kemudian ada ijab kabul, juga ada mahar. Walaupun pada akhirnya besaran mahar itu disesuaikan dengan kemampuan, ataupun nanti ada kesepakatan gitu. Sampai Rasulullah mengatakan walau khotaman min hadidin, itu dalam hadis itu, walaupun dengan cincin terbuat dari besi, itu berarti Bisa ya. Jadi besarannya ya disesuaikan dengan kemampuan dan juga atas kesepakatan tentunya. Walaupun memang kalau kita melihat sejarah masa lalu saja, ya, saya pun tentu lebih paham sejarah Nabi Musa. Mas kawinnya berapa? Menggembala 10 tahun kan? 10 tahun. Bayangkan. Menggembala. Seandainya satu hari, sekarang upah pekerja saja. Ya. Betul. Yang 10 tahun. Bayangkan. Walaupun Nabi Syuaib ada penawaran sama dia. 8, tapi terserah mau digenapkan jadi 10. Kemudian Nabi Musa mengambil sampai 10 tahun. Jadi memang
idealnya gitu isyarat Al-Quran dan dalam hadis Rasul mengisyaratkan mahar itu satu hal yang mesti ada, yaitu Al-Quran dan Rasul pun mengisyaratkan memang harus mahal, tetapi pada akhirnya ada prinsip aisyruhu mu'anatan, yang baik itu kan yang murah itu. Sehingga tadi ada walau khotaman min hadidin, walaupun tentunya kalau diukur masa itu cincin besi itu tentu akan sangat berharga juga pada saat itu. Ya. Bahkan ketika lupa lagi seorang sahabat siapa itu, dia mengatakan nakah sumratan biwaznin nawat, ya waznin nawat emas segede pedas sebenarnya. Jadi tetap berharga. Bisa dijadikan sebuah mahar. Berarti bisa ada sebuah adat di Indonesia juga bermacam-macam adat ya Ustaz seperti itu. Ada teman saya juga kebetulan asalnya dari NTT. Nah terus saya bertanya mahar di sana tuh besarannya seperti apa? Terus hukumnya wajib atau ada istilah musyawarah gitu seperti itu. Terus katanya kata teman saya itu wajib harus ada. Nah, saya tanyakan apa saja yang harus diadakan dalam sebuah mahar di sana di NTT. Ternyata Pak Ustadz di NTT itu kalau tidak salah harus ada gading gajah 7, gading gajah 7, terus uangnya minimal 100 juta. Nah, bagaimana tuh Pak Ustadz? Dan menambahkan itu juga sesuai dengan strata pendidikannya. Nah, di lamun pendidikannya semakin tinggi, maharna oge semakin tinggi gitu. Iya, jadi memang kalau tadi saya sebutkan memang isyarat Al-Quran terutama isyarat sejarah itu memang harus mahal. Harus mahal. Cuman ya tentunya pada akhirnya ada kesempatan di musyawarah gitu. Kemudian tadi juga Allah mengisyaratkan aisyruhu mu'anatan, ya jangan terlalu mempersulit gitu. Jadi pada akhirnya kesepakatan itu kesepakatan. Izin bertanya Ustaz, saya kan pernah scroll sosmed gitu, pernah lihat satu komen begini, katanya mahar itu kalau kasarnya itu seperti membeli seseorang gitu. Apakah itu betul Pak Ustaz? Ya, kalau kita melihat kan ada ijab qabul. Sementara ijab qabul kan tidak hanya dalam pernikahan. Jual beli kan ijab qabul. Jadi jadi isyaratnya gitu, seperti itu jual beli. Cuman tentunya tidak secara mutlak disebutkan jual beli. Ini kan udah bahasanya udah nikah itu. Kalau jual beli kan dalam terminologi fikih juga berbeda istilahnya. Baik kan? Beda lagi. Konteksnya ke perdagangan manusia. Kalau seperti itu. Jadi ada jual beli, ada pernikahan. Memang kalau kita melihat memang syarat dan rukunnya ya sama seperti jual beli saja. Itu mesti ada ijab qabul, mesti ittisal dalam jual beli seharusnya semang gitu. Yang akan sampai dalam nikah kan seperti apa harus itu, padahal jual beli juga kan sebetulnya harus ya. Cuman yang nggak bisa disebut jual beli itu karena memang istilahnya juga dalam terminologi fikih berbeda. Al-bai' munakah. Izin bertanya Ustaz, kan tadi yang mahar itu sudah dipatok ya Ustaz, sesuai kemampuan. Bagaimana kalau kita mempunyai kisah 100.000 atau 2.000, apakah tidak memengaruhi nilainya mahar? Yang penting kan ada kesepakatan. Apalagi tadi kalau istilahnya jual beli kan antara din. Iya. Ya harus ridho, dia ridho ya gitu, ridho. Sepakat harga ini kan ya memang sebetulnya seperti itu kalau tadi katakan jual beli memang begitu itu, cuman memang tidak persis sama dalam
dalam terminologi munakahat tidak ada istilah antarodin gitu. Itu hanya ada dalam konsep al-bai jual beli, tapi pada dasarnya itu Ya, berarti status mahar itu wajib ya diberikan, mesti. gitu. Mesti. Makanya dikatakan rukun, Pak. Iya. Rukun ya, termasuk rukun. Baik Ustadz, menginjak kepada pertanyaan berikutnya berkaitan dengan hukum dan kadar mu'tah. Mu'tah yang dimaksud itu adalah harta yang dikembalikan itu, yang diberikan dalam kaitan perceraian ini sudah masuk gitu. Ya, mata itu bil ma'ruf. Ya, yang mata ambil ma'ruf. Jadi yang saya pahami kan berbeda dengan waris sebetulnya. Kalau waris itu kan udah muqaddarah, ketentuannya sudah pasti. Kalau ini ya yang saya pahami tidak ada ketentuan pasti. Yang penting memang mataan bil ma'ruf itu harus ada prinsip istilah Sunda kulai paruh rugi. Harus ada mata. Kan isyarat Al-Quran juga gitu, harus ada mataun gitu. Jadi ada semacam pemberian. Tapi besarannya tidak ditetapkan. Itu kalau kebesarannya ditentukan, yang salaki bisa jadi rugi 2 kali. Betul. Rugi pas mahar, pas kembali gini bercerai gitu ya. Jadi yang saya pahami nggak ada ketentuan. Yang jelas memang isyaratnya begitu, harus ada gitu pemberian. Tapi ini bersifatnya wajib atau enggak Ustaz? Apa termasuk yang daripada iya mah masih hanwe gitu kan? Iya, isyaratnya gitu. Harus ada gitu. Harus ada. Dengan kemampuan sang suami. Iya. Terkait hak suami itu, hak-hak yang harus diperoleh oleh seorang suami itu apa saja Pak Ustaz? Dalam kaitan sebuah pernikahan, kehidupan pernikahan. Berarti udah berumah tangga. Ya. Sebetulnya tentunya bicaranya konsep awalnya kewajiban dulu sebelum hak. Hal itu salah satu ayat yang saya pahami itu dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddallahu ba'dakum 'ala ba'din. Ya, itu yang terutama. Kewajiban seorang suami itu qawamun. Ya. Qawam itu yakumu penegak. Dalam sebuah rumah tangga, penegak. Nah, kemudian pemahaman yang sederhana adalah pemimpin. Itu. Jadi memimpin rumah tangga itu sebuah kewajiban seorang suami. Ya, memimpin rumah tangga, memimpin dalam keluarga, memimpin. Yang namanya pemimpin ya berarti haknya adalah dilayani. Itu. Lahir dan batinnya tentunya ya. Haknya dilayani. Idealnya seorang pemimpin ya dia kan pelayan masyarakat. Nah, maka haknya dia itu dari bawahannya itu adalah dilayani. Hak dia. Hak dilayani. Tapi saya mendengar bahwasanya ketika urusan rumah tangga itu misalkan lamun di urang mah ngurus sawah terus teh
nyusun gegero salaresna eta teh wajib berarti suami sedangkan terus kaitannya dengan hak dilayani itu gimana Pak Ustaz? Iya, servis tentunya. Full service. Kebetulan di sini kan kita semua lelaki nih Pak Ustaz, gimana? Iya, memang dia kowam itu, makanya Allah itu sangat sangat bijaksana, luas sekali gitu terkait kewajiban itu. Kowam itu secara umum, tidak seperti tadi ada yang mengartikan kowam itulah pemimpin dalam keluarga. Tapi kenapa Allah tidak menggunakan misalkan ro'yun gitunya? Kalau dalam hadis oleh Rasulullah kadang disebut ro'yun, tetapi dalam Al-Quran itu secara umum Allah menyebut qawam. Itu ya, qawam, penegak sebetulnya. Itu jadi tegaknya keluarga itu kan bisa dengan ekonomi, tegaknya keluarga itu bisa dengan agama, tegaknya keluarga banyak gitu kan. Itu jadi suami itu harus mendekatkan ekonomi, maka dia bertanggung jawab atas nafkah. Tentang agama, tegaknya keluarga itu dengan agama, berarti dia bertanggung jawab atas pendidikan agama itu. Maka hak dia adalah kalau memang nanti kewajiban ya terkait kewajiban istri ayat selanjutnya fasolihatu qanitatu hafidhatu bil ghaibi bima hafidullah. Kewajiban istri ya nyambung saja walaupun belum ditanya. Itu fasolihatu qanitat, itu bahasanya bukan taat lagi, qanitat. Berarti ada tingkatan dari ketaatan. Walaupun memang kebanyakan menafsirkan qanitat itu adalah taat. Nah, tapi bahasanya bukan dengan taat. Padahal taatun juga udah bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Tapi di ayat itu memakai qanitan, kunut. Ai kunutnya nang tung lila. Gitu. Jadi qanitat, jadi ketaatan yang mutlak. Istri itu wajib taat terhadap suami. Bahkan dalam hadis kan mungkin sering didengar itu, seandainya manusia disuruh sujud kepada manusia, maka akan yang pertama disuruh sujud adalah istri kepada suami. Iya, berarti hak suami itu ditaati. Itu terkait yang jelas suami itu bertanggung jawab atas tegaknya sebuah keluarga. Itu tentang ekonomi, berarti suami bertanggung jawab tentang ekonomi. Tentang pekerjaan keseharian itu. Tapi saya memahami tugas keseharian di rumah, saya memahami, tapi maaf ya kalau berbeda dengan pemahaman orang. Tapi justru saya memahami adalah tanggung jawab istri. Ya, saya nggak ada yang menyampaikan nyusu gegero. Itu tuh cina kewajiban suami. Betul kalau sudah ada banyak sekali yang ngomong seperti itu. Tapi kebiasaan di kita khususnya di Kabupaten Ciamis itu pekerjaan-pekerjaan tersebut itu dilakukan oleh seorang istri. Saya juga memahami sebetulnya itu adalah tugas istri. Kenapa? Dasarnya begini. Kan dalam hadis bahwa Rasulullah itu pimih nati ahlihi. Rasul sering membantu, sering membantu pekerjaan istrinya. Kalau memang diterjemah membantu, berarti bukan tugas dia. Bantu masak, hanya membantu saja ya Pak Ustaz. Saya sering berbeda, biarlah, nggak apa-apa berbeda pemahaman. Ya, yang penting jangan beda paham. Kalau pemahaman ya saya memahami itu sebetulnya tugas istri. Itu kalau secara kasarnya kan suami itu sudah lelah bekerja, sudah lelah mencari uang seperti itu.
Masa iya ya Pak Ustadz datang ke rumah harus nyuci Iya. terus Kalau istri di betul rumah itu ngapain aja kewajiban. Pak Ustadz? Bener. Ya, dasarnya itu saya memahami dari konteks hadis bahwa Rasul itu pimih nati ahli, membantu pekerjaan istrinya. Berarti ya tugas istrinya yang utama itu. Kemudian Rasul membantu. Itu. Terus ada cerita gini Pak Ustadz. Kan tadi kowam ya, suami itu sebagai kowam, pemimpin atau penegak seperti itu. Terus ada teman SMK saya kemarin baru 2 minggu menikah. Teman saya itu perempuannya itu beragama Islam. Nah suaminya itu baru mualaf 1 bulan, mualafnya 1 bulan. Terus menikah kemarin alhamdulillah sudah 2 minggu. Nah berarti kan posisinya di situ sebagai kowamnya dalam konteks Islam, memimpin agama Islam itu istri. Bagaimana itu Pak Ustaz? Jadi tidak ada tidak ada kepemimpinan dari seorang suami dikarenakan suami tersebut baru mualaf, baru seorang mualaf, itu baru saja. Tadi kan tugas istri itu kewajiban itu kualitas taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada suami itu. Tapi kemudian kan ada konteks hadis la ta'ata fi maksyatil khaliq gitu. Sepanjang bertentangan dengan keyakinan kita Islam nggak boleh ditaati. Boleh ditaati. Iya. Walaupun itu suami itunya. Jadi jangankan suami, kan orang tua pun betul ya. Dalam Luqman itu ala antusyrikabi malaisa lakabi ilmun fala tutihuma. Jangankan suami, orang tua pun yang kedudukannya lebih dari suami, seandainya maksiat kepada Allah, la tutihuma, jangan taat. Apalagi ini suami. Jadi sepanjang ya aturan Islam bolehlah kita. Pak, gimana kalau istrinya kan seorang TKW ya? Nah, malah berganti peran. Nah, si istri jadi tidak taat karena tidak diberi nafkah. Jadi malas-malasan suami TKW aman sih. Gimana tuh? Tentunya kalau begitu permasalahan, berarti muncul masalah lain itu. Kenapa dia berani menjadi tenaga kerja? Itu ada apa? Sebetulnya kalau melihat konteks Islam, istri itu kan gak boleh bepergian tanpa mahram. Apalagi ini kaitan dengan sebuah tadi kowam, pekerjaan, tanggung jawab. Kenapa suaminya? Kan akan banyak persoalan. Betul Pak. Iya, kenapa suaminya? Kenapa suami tidak bertanggung jawab, malah dia yang bekerja. Jadi kalau melihat konteks Islam, sebetulnya kenapa ini kok istri yang berangkat itu? Terkecuali ya ada alasan suami sakit, stroke, nggak bisa kerja, dia kerja, tentu kerja pun yang tidak melawan kodrat perempuan. Itu jauh-jauh kerja, kenapa? Katanya kedesak ekonomi, katanya karena kebutuhan. Karena kebutuhan pun tentunya banyak jalan dulu gitu ya, pilih jalan yang termudah dulu, jangan langsung terus juga pandangan dari hukum Islam kan di zaman sekarang Pak Ustadz, dia banyak sekali orang yang berumah tangga itu perempuannya bekerja, entah itu jadi tiktokers, terus selebgram seperti itu, banyak yang bekerja jadi seorang istri. Terus istri tersebut dikarenakan merasa mempunyai penghasilan lebih dari seorang suaminya, maka istri tersebut berbuat tidak taat lah, atau saya nih udah capek kerja, kadang ngelunjak ya akan ngelunjak. Terus gimana tuh
Pak dari pandangan sudut Islam seperti itu. Ya, seorang istri bekerja artinya kasab lah, ya, berusaha Iya, berusaha. itu. Jadi anggota dewannya, jadi ASN. Pada dasarnya asal tidak melanggar kewajiban dia gitu, boleh saja gitu. Selama tidak ada hal yang dilanggar gitu. Kalau memang tadi sudah sampai ngelunjak, Iya, Pak Saiful, wah itu berarti sudah pelanggaran. Boleh kerja, cuman tetap dalam batas-batas tertentu. Seorang istri. Ya, batas seorang istri yang terutama tentunya sejak awal. Kalau memang ketika rumah tangga dia belum kerja, tentunya ada musyawarah dulu di keluarga. Itu. Terus kalau sebelum berumah tangga dia sudah sebagai pekerja, tentunya sebelum menikah pun ada semacam kesepakatan dulu gitu. Dan calon suaminya pun tentunya akan mempertimbangkan dulu gitu. Dia itu seorang wanita karir gitu. Iya. Dalam karir kan biasanya yang dikejar adalah karir, jabatan. Itu untuk peningkatan penghasilan tentunya. Boleh-boleh saja selama kewajiban dia tidak terlupakan. Tidak terlupakan. Iya, kewajiban dia terlupakan. Dan tentunya dalam batas-batas Islami, itu bekerja, dia adalah wanita, ada kewajiban-kewajiban wanita dalam pergaulan apapun, kan ada batas-batas. Itu misalnya tentang aurat tetap dijaga, tentang ikhtilat, percampuran antar laki-laki tetap dijaga, kemudian kerjaannya juga tidak melanggar, iya gitu, tidak melanggar kudrat sebagai seorang perempuan. Boleh, cuman ya tetap asas dalam keluarga itu kan musyawarah, dimusyawarah dan tidak ada pelanggaran syariat Islam. Mungkin pertanyaan saya nih Ustadz masih ada kaitannya dengan pertanyaan yang awal tentang kan hak seorang istri itu mendapatkan nafkah dari suami. Ada tetangga saya di rumah gitu, dekat-dekat rumah. Jadi si suami ini kasarnya mah orang yang kerjanya serabutan. Iya. Nah, jadi dari desas-desus yang didengar, si istrinya ini pengen kerja, tapi tidak diizinkan oleh suaminya karena suaminya ya sebagai seorang suami gitu, nafkahi seorang istri. Nah dengan ya pas-pasan namanya serabutan gitu Ustaz. Bagaimana tuh Ustaz? Jadi kurangnya pemasukan lah mungkin dari seorang istri. Iya kan tadi juga dalam rumah tangga itu kan yang terpenting adalah musyawarah. Nah, kemudian dia meminta izin untuk bekerja. Dimusyawarahkan saja. Kalau dia tidak mengizinkan, apa alasannya? Terus suami pun tentu bertanya, kenapa mesti bekerja lagi? Kan saya juga bekerja. Terus misalkan kan kita banyak tuntutan, kebutuhan dan sebagainya. Nah tentunya dimusyawarahkan. Barangkali ada solusi gitu. Ya suami tentunya dia melarang ada alasan tertentu. Ada alasan. Kenapa? Mungkin ya. Mungkin dia takut kewajiban seorang istri mengurus anak, mengurus rumah tangga terabaikan. Mungkin itu. Kalau memang alasannya seperti itu, ya bisa dimaklumi. Nanti takut-takut kerjaan istri melayani dia atau anak terabaikan, mungkin pertimbangan seperti itu. Jadi dasarnya adalah musyawarah. Jadi harus ada persetujuan suami. Suami kenapa mengizinkan, kenapa tidak, ya seperti itu. Dan suami pun jangan mentang-mentang karena saya pemimpin kuma aing we
Gak boleh. Iya, soalnya biasanya ada seperti itu, ekonomi sulit, suami egois. Nah, istri sudah memberikan solusi, mau izin bekerja malah dilarang karena ego sendiri bahwasanya dia seorang suami. Iya. Musyawarahkan. Tapi begini Ustaz, ketika kasusnya tadi seperti itunya, tapi suami melarang istri karena mungkin dari pandangan dia itu selain tadi yang disebutkan oleh Al-Ustaz itu karena predikat dia sebagai suami itu asa keizinan tak ke batur gitu ya. Misalnya karena kedesakan ya, si suami tetap kekeh gitu ya, tidak mengizinkan, dan seorang istri itu tetaplah maksa bekerja. Nah, status kenekatan seorang istri itu kategori termasuk maksiat kepada suami atau tidak? Soalnya pemikiran istrinya kondisi ekonomi keluarga sudah sulit sekali mungkin soalnya kasus seperti ini bukan bohongan tapi memang fakta gitu. Kekhawatiran suami tadi kalau memang gitu ya, kemudian dia memaksa, ya bisa dikatakan berdosa. Kalau memang dia memaksa pada suami itu, kalau memang alasannya logis itu, kenapa suami melarang itu? Kalau memang tidak logis, ini terdesak, itu kebutuhan ekonomi semakin meningkat, suami ego, ya tidak bisa dikatakan dia maksiat. Tapi kalau memang alasannya logis itu, kenapa dia sampai mesti harus bekerja, alasannya nggak bisa dikatakan maksiat. Jadi hanya tentu istri pun harus tahu diri gitu ya. Jadi jangan berlebih-lebihan itu. Hanya sekedar tentunya adalah membantu ekonomi keluarga. Bukan alasan hedonisme, bukan alasan materialistis, bukan. Ya. Tapi kalau dia sudah motivasinya hedonisme, materialis, bahaya. Ada Ustaz terus nama itu masih seueur gitu pertara santai. Tapi mungkin satu pertanyaan penutup di sore hari ini gitu Ustaz. Berangkat dari pertanyaan seorang istri Ustaz. Aya nu naros sapertos kieu. Kumaha cenah sapertos upami misalnya suami itu memberikan nafkah kan tetapi kurang gitu. Nah, kemudian seorang istri tersebut ngambil gitu uang suami lah dengan tanpa sepengetahuan atau tanpa seizinnya. Apakah itu termasuk yang dilarang? Pertama mesti jelas dulu yang dikatakan kurangnya seperti apa. Ya upami dari segi nafkah mah emang udahlah buat makan maya akan tetapi jajaran sekarang ada segala macam seperti itu. Jadi serasa istrinya itu kurang. Iya, makanya harus diperjelas dulu dah. Kadang kan relatif kurang dan lebih itu. Betul. Tapi kalau memang kebutuhan pokok sudah terpenuhi, jangan mengatakan kurang. Iya. Kalau memang ada hal yang pokok tidak terpenuhi, ya bisa dikatakan kurang. Tapi tetap dalam koridor yang diizinkan. Mengambil barang seseorang tanpa izin tetap saja mencuri. Meskipun itu istri pada dompet suami tetap mencuri. Kan tetap dalam Islam makanya ada perpindahan harta itu, walaupun dia itu suami istri, tetap kan ada aturan-aturan perpindahan harta. Ada jual beli, ada hadiah, ada infak, ada sedekah, kan banyak saluran. Itu untuk perpindahan harta. Yang kerjakan suami, berarti itu adalah harta suami. Nah, kemudian suami memberikan nafkah, berarti itu sudah menjadi hak istri ataupun nanti hak keluarga. Jadi perjelas dulu
Iya, kurangnya apa? Nah, kurangnya Kurangnya? itu seperti apa? Kalau kurang untuk Iya. mah tidak termasuk kekurangan ya Pak Ustadz. TikTok COD. Kemudian tetap mengambil milik orang tanpa izin tetap Tetap mencuri. mencuri. Seperti kasus kemarin apa yang anggota dewan diambil itu dalam situasi apapun mencuri tetap nggak iya. boleh. Yang menjarah ya Pak Ustadz. Betul. Meskipun status anggota Harta dewan tersebut korupsi, tapi secara masyarakat ya tetap mencuri. Kan mencuri kita. Iya. Masya Allah gitu ya. Ya Ustadz, alhamdulillah tentunya tidak terasa udah setengah jam gitu ya kita berdialog, menambah wawasan tentunya. Masih banyak sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan, akan tetapi karena kita berbatas dengan waktu, mungkin untuk wawancara pada sore hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih kepada Al Ustadz yang telah sedia berkenan untuk hadir dalam undangan kami. Mudah-mudahan tentunya ini akan menjadi kebaikan bagi Al Ustadz dan bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, untuk wawancara pada sore hari ini telah selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.